Pemirsa, sebuah ledakan dahsyat diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengguncang kawasan kompleks perikanan distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 5 warga tewas sementara 3 korban lainnya dalam pencarian. Ledakan dahsyat terjadi di kawasan padat penduduk, kawasan kompleks perikanan distrik Biak Kota, Biak Numfor, Papua pada Minggu sore. Dalam insiden ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut, 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya dalam pencarian. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan, tim identifikasi Satreskrim Polres Biak masih melakukan olah TKP dibantu personel Brimob dan tim SAR. Polisi juga masih melakukan pencarian korban dan menyelidiki penyebab pasti ledakan maut. Setelah terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di kompleks perikanan distrik Biak Kota, kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya. Untuk menghindari ledakan susulan, polisi meminta masyarakat tidak mendekati TKP. Dari Biak Numfor, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil minibus ludes terbakar di Pelalawan Riau. Kebakaran diduga akibat pemindahan BBM dari tangki minibus ke jerigen. Bantu mematikan. Satu lagi, racun api. Sebuah minibus terbakar di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Diduga minibus terbakar saat kerabat pemilik mobil sedang memindahkan BBM dari tangki mobil ke dalam jerigen. Tak lama berselang, api muncul dan menyambar ke dalam jerigen. Diduga pemindahan BBM dilakukan untuk menjual BBM eceran di toko pemilik minibus. Warga bahu-membahu berupaya memadamkan api agar tak merembet ke bangunan. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan yang tiba di lokasi akhirnya berhasil memadamkan kobaran api. Waktu saya sampai sini mobil ini sudah terbakar. Masyarakat pun sudah berupaya untuk memadamkan namun tak padam. Setelah datang damkar, alhamdulillah apinya mulai reda dan tak. Pemilik mobilnya sampai sekarang tak tahu itu siapa pemilik mobilnya. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang warga yang mengendarai sepeda motor masuk tol Pasir Koja di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku membahayakan pengguna jalan yang lain karena melaju dengan kecepatan tinggi. Ini petugas bukan asal. Ih, serem. Asal. Pengendara motor metik melaju memasuki tol di Pasir Koja, Kota Bandung. Pelaku sengaja melewati mobil dan truk yang ada di depannya di lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Pengendara sudah diamankan dan dilakukan penilangan oleh petugas PJR Dirlantas Polda Jawa Barat. Pelaku ditangkap melalui pengejaran dari tol Purbalenyi dan tertangkap di ruas 127 tol Paster. Pelaku masuk ke tol karena diarahkan oleh aplikasi petunjuk jalan. Sebenarnya petugas customer service sudah mengetahui adanya kendaraan tersebut dan sudah sempat untuk memberikan peringatan. Tetapi pada waktu itu yang bersangkutan terus melaju dan akhirnya kami berkoordinasi dengan mobile customer service untuk melakukan pengejaran. Jasa Marga menghimbau para pengendara roda 2 untuk lebih teliti dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang perawat wanita klinik gigi di Priuk, Kota Tangerang, Banten dianiaya seorang pria bersenjata tajam. Akibatnya korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Seorang dokter gigi berlari menuju ruangan lain setelah mendengar teriakan minta tolong perawatnya di klinik Gembor, Kota Tangerang. Sementara seorang pria masuk ke ruangan dokter.
Korban ternyata ditusuk pria yang masuk ruangan dokter. Pelaku diamankan warga. Sebelumnya, pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar perawat. Melakukan perawatan karang gigi, lanjut tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami 5 tusukan. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku untuk mengungkap motif penganiayaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai lokasi perjudian sabung ayam yang melibatkan sejumlah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Para pelaku menggunakan senjata tajam. Kericuhan terjadi di lokasi judi sabung ayam daerah perbatasan Terosen, Banyuates, Sampang, Bangkalan. Insiden berawal dari taruhan dua pihak saat hendak memulai babak aduan. Para pelaku sepakat dengan besaran taruhan 5 juta rupiah. Namun saat aduan selesai, salah satu pihak yang kalah ternyata hanya membayar Rp400.000. Cekcok terjadi berujung perkelahian. Beberapa warga mengeluarkan senjata tajam. Aksi dapat diredam sebelum terjadi insiden lebih parah. Keributan ini melibatkan dua pihak warga berbeda dari Desa Katol dan Desa Duruan, Bangkalan. Para pelaku hingga saat ini belum ditangkap polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan supir mobil ekspedisi ditemukan meninggal dunia di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya narapidana tersebut sempat menjadi sorotan setelah gagal melarikan diri dari lapas. Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah dipenuhi oleh pewarta yang mendalami kasus tewasnya mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi. Tewasnya terpidana Anton Kurniawan di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya menjadi tanda tanya, sehingga jenazah harus menjalani visum dan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2026, Anton Kurniawan sempat berupaya melarikan diri dari lapas. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas dan yang bersangkutan kemudian ditempatkan di ruang isolasi. Anton diketahui meninggal dunia oleh petugas yang melakukan pengontrolan rutin setiap jamnya dan diketahui pada pukul 11:30 malam korban sudah tidak memiliki respon ketika dipanggil dan korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai serta kondisi tubuh yang telah lemas. Pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Bukit Batu dan Polresta Palangkaraya. Pada sekitar pukul 3 dini hari, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna menjalani proses otopsi. Hasil sementara otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Diduga, warga binaan tersebut meninggal dunia akibat mengalami gagal jantung. Namun terkait laporan yang lebih spesifik akan dilakukan uji laboratorium. Keterangan, olah TKP dan lain sebagainya, jenazah baru dikeluarkan dari lapas sekitar pukul 3 pagi. Ya, pukul 3 pagi langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Ya, dari keterangan sementara dari hasil otopsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Dias tadi, diduga bahwa ada gagal jantung di situ. Tapi terkait dengan laporan yang lebih spesifik kembali akan dilakukan uji laboratorium. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Anton Kurniawan diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Jalan Pasir Panjang, Palangkaraya sebelum diberangkatkan ke Wonosobo, Jawa Tengah guna dimakamkan.
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.